akan menjelaskan materi tentang keamanan OS dalam bentuk video. Apa itu keamanan OS? Keamanan sistem komputer secara umum adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang tak terautorisasi. Tujuan utama keamanan sistem operasi untuk menjamin sumber data tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang terautorisasi, serta untuk memastikan sistem tidak diinstruksi dan diganggu. Keamanan sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama, keamanan eksternal, external security, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker, bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakaian, user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. 3. Keamanan internal, internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi mengandal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Istilah keamanan, security, dan protection sering digunakan secara bergantian. Untuk menghindari kesalahpahaman, istilah keamanan mengacu keseluruhan masalah dan istilah mekanisme proteksi mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Masalah dan ancaman. Yang pertama, kehilangan data, data loss, dapat disebabkan oleh bencana seperti kebakaran dan lain-lain. Kesalahan perangkat atau lunak, misalnya bom, atau kesalahan atau kelalaian manusia, salah input, salah tab, dan lain-lain. Yang kedua, penyusup atau hacker. Pasif, membaca data yang tak diotorisasi. Aktif, mengubah data yang tak diotorisasi. Aspek-aspek ketidakamanan atau serangan meliputi yang pertama, interruption, aset sistem menjadi tidak tersedia atau tidak dipakai oleh orang yang berwenang, misalnya perusakan hardware. Yang kedua, intervention, pihak tidak berwenang mendapatkan akses ke aset, misalnya penyadapan. Aspek-aspek ketidakamanan atau serangan meliputi yang pertama, modification. Pihak tidak berwenang mengubah aset, misal perubahan data ataupun program. Yang kedua, fabrication. Pihak tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem, misal pengiriman pesan palsu. Kebutuhan keamanan dikategorikan dalam 3 aspek. Yang pertama, kerahasiaan atau sekresi. Informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang diotorisasi. Yang kedua, integritas atau integrity. Sumber daya hanya dapat dimodifikasi oleh pihak yang diotorisasi. Yang ketiga, ketersediaan atau availability. Sumber daya tersedia bagi pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Perancangan sistem yang aman ataupun lapisan keamanan. Yang pertama, lapisan fisik seperti kontrol akses ruangan dan backup. Yang kedua, keamanan lokal seperti pembatasan hak user. Yang ketiga, keamanan root seperti membatasi akses admin. Yang keempat, keamanan file dan sistem file seperti permission file. Yang kelima, keamanan password dan enkripsi seperti password yang harus kuat dan enkripsi data. Yang keenam, keamanan kernel seperti update berkala. Yang ketujuh, keamanan jaringan, firewall, dan cegah sniping. Peninjauan sistem operasi yang aman. Pertama, ditemukan security hole baru. Yang kedua, perangkat lunak ataupun keras sangat kompleks, atau seperti bug ataupun kecerobohan implementasi. Yang ketiga, kesalahan konfigurasi, misalnya seperti permission berkas, password yang salah. Yang keempat, menambahkan perangkat baru yang menurunkan tingkat security. Biometrik sebagai keamanan. Yang pertama, fingerprint ataupun sidik jari. Unik, teknologi canggih, dan biaya relatif rendah.
Yang kedua, hand geometry, dimiliki semua orang dan non-invasif, namun ketelitiannya sangat rendah dan mahal. Yang ketiga, biometrik atau retina dan iris. Teknologinya canggih, akurasi tinggi, dan proteksi kuat, tetapi mahal dan sensitif terhadap faktor kesehatan. Kesimpulan, keamanan sistem operasi bertujuan untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang tak terotorisasi, dan memastikan sistem tidak diinterupsi atau diganggu. Masalah utama keamanan adalah kehilangan data atau diatasi dengan backup dan penyusupan atau hacker pasif ataupun aktif. Pengamanan OS melibatkan lapisan keamanan yang komprehensif, mulai dari fisik, konfigurasi internal, hingga keamanan jaringan, dan harus diatasi dengan pembaruan rutin ataupun update untuk menutupi security hole. Sekian dari penjelasan kami, lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.